Jadi lain kali jika kalian melihat peta Eropa dan melihat negara Belgia, ingatlah bahwa ada jejak perjuangan Pangeran Diponegoro di sana. Sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Peristiwa di sebuah desa kecil di Jawa bisa bergema hingga ke istana-istana Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Satu mati. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, mengotak ganyen, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Kali ini saya akan mencoba membahas literasi tentang sejarah ya. Sekali saya akan membahas tentang sejarah. Ini yang saya dapatkan informasinya, jadi nanti kalau ada versi lain bisa kalian kritisi saya atau bisa kalian benarkan jika salah ya di kolom komentar ya. Oke, pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah peperangan besar di hutan-hutan Pulau Jawa ternyata menjadi kunci kemerdekaan sebuah negara di jantung Eropa? Kedengarannya mustahil bukan ya? Bagaimana mungkin Pangeran Diponegoro yang melawan penjajah di tanah Jawa secara tidak langsung membantu rakyat Belgia lepas dari kekuasaan Belanda? Hari ini kita akan membongkar salah satu kaitan sejarah paling menarik yang jarang dibahas di buku-buku sejarah di sekolah ya. Kita akan melihat bagaimana kas negara yang kosong, ribuan nyawa serdadu yang melayang di Jawa, dan keputusasaan Raja Belanda menjadi hadiah tak terduga bagi kemerdekaan Belgia pada tahun 1830. Ini adalah kisah tentang efek domino sejarah yang mengubah wajah dunia. Tahun 1825, Belanda mengira mereka hanya menghadapi pemberontakan kecil dari seorang pangeran Yogyakarta. Namun mereka salah besar. Perang Diponegoro atau biasa disebut Perang Jawa berubah menjadi perang total terhebat yang pernah dihadapi Belanda di tanah jajahan. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya, pukul dan lari, yang membuat tentara Belanda frustasi. Sejarawan Peter Carey mencatat bahwa Belanda terpaksa mengerahkan segala daya upaya. Mereka mengirim ribuan serdadu terbaik dari Eropa ke Jawa. Hasilnya tragis bagi Belanda. Sebanyak 8.000 serdadu Eropa tewas dan puluhan ribu tentara pribumi pendukung Belanda juga berguguran. Tapi luka paling dalam bagi Belanda bukan hanya nyawa, melainkan keuangan. Perang ini menghabiskan dana sekitar 25 juta gulden. Bayangkan, itu adalah angka yang bisa membuat sebuah kerajaan bangkrut seketika. Dan itulah yang terjadi.
markas kerajaan Belanda kosong melompong tepat di saat badai lain akan datang dari negara mereka sendiri. Mari kita geser pandangan kita ke Eropa. Saat itu Belgia dan Belanda masih satu negara di bawah kepemimpinan Raja Willem I. Namun, rakyat Belgia merasa diperlakukan seperti warga kelas 2. Mereka berbeda agama, berbeda bahasa, dan merasa dibebani pajak untuk menutup hutang-hutang Belanda. Hanya 5 bulan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, yaitu tepatnya Maret 1830 ya, sebuah kerusuhan pecah di gedung opera di Brussel pada Agustus 1830. Kerusuhan kecil ini dengan cepat berubah menjadi revolusi nasional. Rakyat Belgia menuntut kemerdekaan. Normalnya, Belanda akan dengan mudah mengirim pasukan besar untuk menindas pemberontakan di Brussel. Tapi disinilah plot twistnya. Kenapa Belanda tidak bisa menghentikan Belgia? Jawabannya ada di tanah Jawa. Pertama, masalah militer. Serdadu-serdadu terbaik Belanda sudah dikirim ke Jawa atau sudah terkubur di tanah Jawa. Kekuatan militer Belanda di Eropa melemah drastis. Kedua, dan yang paling krusial ini ya, masalah finansial. Raja Willem I tidak punya uang untuk membiayai perang baru di Eropa. Dana 25 juta gulden yang seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan di Belgia sudah dikuras habis untuk membiayai perang di Jawa. Belanda berada pada posisi skakmat. Mereka baru saja selesai dengan perang yang melelahkan di timur, dan mereka tidak punya napas lagi untuk berperang di barat. Inilah yang disebut oleh para sejarawan sebagai keterkaitan tidak langsung. Pangeran Diponegoro adalah ventilasi yang menguras energi Belanda, sehingga mereka kehilangan kekuatan untuk mempertahankan Belgia. Tanpa Perang Jawa, sejarah Belgia mungkin akan sangat berbeda. Sejarah selalu punya sisi gelap. Setelah Belgia resmi merdeka pada 1831, Belanda semakin bangkrut. Mereka kehilangan wilayah industri paling maju, yaitu Belgia. Untuk menyelamatkan ekonomi negara, Belanda akhirnya menerapkan kebijakan yang sangat kejam di Hindia Belanda ya, sekarang ya Indonesia ini ya, yaitu kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Kekayaan alam Indonesia diperas habis-habisan untuk membayar hutang perang Jawa dan membangun kembali negara Belanda yang sudah mengecil. Jadi ada lingkaran nasib di sini. Perang Jawa memerdekakan Belgia, tapi lepasnya Belgia membuat rakyat Jawa semakin menderita di bawah tanam paksa. Jadi lain kali jika kalian melihat peta Eropa dan melihat negara Belgia, ingatlah bahwa ada jejak perjuangan Pangeran Diponegoro di sana. Sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Peristiwa di sebuah desa kecil di Jawa bisa bergema hingga ke istana-istana Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Belgia berhutang budi pada sejarah Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa dibantu like dan subscribe untuk kisah sejarah tak terduga lainnya. Saya Ki Soleh Puspajati. Sampai jumpa di video-video
kami berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sampun dumadi. Salam literasi.